Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Ya. Oke. Puji Tuhan, hari ini tepat tanggal 1 November kita mulai dengan beribadah dan kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang kalau tidak salah 9 bulan ya. Kurang lebih kita sudah mengalami masa ini dan puji Tuhan kita bertemu kembali di tempat ini. Dan ini semua anugerah Tuhan, kita boleh dituntut untuk sampai pada bulan ini dan kita terus berdoa agar vaksin yang sudah ada boleh bekerja dengan baik sehingga masa-masa ini boleh kita lalui segera. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Shalom. Nah, salah satu kejadian yang salah satu akibat dari kejadian waktu saya dulu di Aceh, kami dibawa ke kantor polisi dan masuk di media dan lain sebagainya, khususnya media lokal ya. Dan pemberitaan yang terus-menerus yang dilakukan itu membuat saya mempercayai sesuatu. Kepercayaan kita sangat dipengaruhi dari apa yang kita dengar. Itu makanya yang bohong pun kalau sering kita dengar, kita jadi percaya. Sama kayak kemarin orang yang demo kan? Ombudsman saya namanya juga nggak tahu. Tapi kalau kita lihat ada banyak sekali perbedaan. Kenapa? Karena kalau apapun diberitakan terus menerus, kita akan menjadi percaya itu. Dan bagaimana kita merespon dengan iman kita juga dipengaruhi dengan situasi yang kita hadapi. Jadi waktu itu saya percaya bahwa semua orang Aceh sudah tahu bahwa kami mendistribusikan pil bernama Jesus Live, ada tulisannya di situ kan. Dan setiap kali keluar ini membuat saya takut. Jangan-jangan, dan faktanya waktu kami di sana bangun perumahan, ada kejadian di mana tukang-tukang kami itu diangkat oleh GAM gara-gara selisih paham sama ibu punya warung. Diangkat oleh GAM, pulang-pulang tahu nggak di mana? Di rumah sakit. Jadi ini bagi saya waktu ada pemberitaan ini udah habislah ini. Setiap kaki melangkah, setiap kali kemanapun saya dilirik-lirik gamlah ini. Anda merasa tidak tenang dan itu mempengaruhi apa yang kita percayai. Dan hari-hari ini begitu banyak berita negatif yang kita dengarkan ya kan. Si ini kena, makanya saya kadang-kadang lihat sosial media jadi malas. Kenapa? Ada juga teman saya yang hamba Tuhan senangnya ngepost setiap hamba Tuhan yang mati teman dia gitu kan. Jadi kita ini bukan hiburan saya pikir. Selamat kawan sudah masuk ke rumah Bapa di surga gitu kan. Ini kalau setiap hari kita baca seperti itu, kita bisa berpikir ini jangan-jangan kami digilir ya dari gereja ini, gereja ini. Kemudian kapan saya gitu kan. Ini sangat mempengaruhi kita. Ini saya malas. Ya udahlah, malas lihat dia karena dipengaruhi dengan berita-berita ini. Apa yang kita percayai sangat dipengaruhi apa yang terjadi di sekeliling kita. Ini mempengaruhi kita dan hari-hari ini kita banyak mendengar kabar ini. Dan lucunya waktu itu saya ada panggilan oleh NGO itu LSM ya, NGO internasional. Jadi saya datang, mereka punya satpam di security-nya, suruh nunggu di luar. Nah, saya pikir satpam pun tahu bahwa saya masuk berita. Dan waktu saya sampai di situ, memang ada koran, ada nama saya. Jadi saya pikir dia baca dan dia tahu saya gitu. Padahal waktu saya lihat, dia juga nggak tahu gitu. Tapi karena saya merasa semua orang sudah baca berita itu, saya dipenuhi dengan ketakutan. Waktu ketemu dengan orang yang manggil saya sudah punya persepsi percaya yang salah. Dan ini juga akan membentuk kita. Situasi yang kita hadapi akan membentuk bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Nah, kira-kira ini boleh ditanya di dalam hati kita, apakah kita percaya Tuhan itu untuk kita atau melawan kita? Apakah kita yakin bahwa Tuhan itu memang untuk saya? Atau kita percaya Tuhan itu melawan saya? Nah, kalau kita ada masalah, kira-kira respon kita yang mana? Ini jawab dalam hati aja ya. Apakah kita
kok gini lagi sih Tuhan gitu. Atau sebaliknya, saya percaya dalam masalah ini juga Tuhan akan pimpin saya. Nah, ini dijawab dalam hati, ini bukan tes CPNS karena sudah ada pengumumannya. Oke, nah hari ini kita belajar yang pertama waktu Yesus ada di dalam kandungan ibunya Maria, dia bertemu dengan wanita lain. Nah, ini pertemuan antara Maria dan Elizabeth. Dua-duanya mengandung secara luar biasa. Maria mengandung karena roh, Elizabeth mengandung sekalipun dia sudah mandul dan tua, dia mengandung karena pertolongan Tuhan. Dua-duanya karena pekerjaan Tuhan, mereka mengandung. Dan kita melihat kejadian yang menarik. Apa yang terjadi ketika dua wanita ini bertemu dalam Lukas 1 ayat 40 sampai 41. Lukas 1 ayat 40 sampai 41. Oke, kita baca 1, 2, 3. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Siapa bayi yang ada di dalam rahim Elizabeth? Yohanes Pembaptis. Waktu dia mendengar salamnya aja dia melonjak kegirangan. Wah, ini ibu dari Tuhan tuh, kira-kira begitu. Dia masih bayi loh, belum perlu apapun. Yohanes masih di dalam bayi, dia nggak perlu teman hidup, nggak perlu makan dan lain sebagainya. Waktu dia mendengar suara Maria, dia sudah melonjak di rahim ibunya. Bukankah kita juga waktu kita ingat waktu pertama sekali kita mengenal kasih Tuhan, kita juga melonjak penuh kegirangan ya? Ini pengen sekali ke gereja gitu ya, hujan pun ditembus gitu kan dan lain sebagainya, badai pun ditembus. Kemarin ada masa di mana kita melihat itu juga sudah kalah lagi. Nah, apa yang terjadi? Nah, siapa tadi? Semuanya jawab Yohanes Pembaptis ini orang yang mempersiapkan jalan kepada Yesus. Dikatakan bahwa dia adalah salah seorang yang terbesar. Dia ini penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia mempersiapkan jalan kepada Yesus. Wah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, dan orang memberi dirinya dibaptis dan lain sebagainya. Orang menjadi percaya. Nah, kira-kira nabi, dia bukan nabi, dia besar dari nabi. Kira-kira Yohanes Pembaptis pernah nggak merasa ragu akan Tuhan? Pernahkah dia bimbang? Makanya kadang-kadang kan di gereja kita juga suka ditanya, apa kabar? Luar biasa gitu kan? Saya mau bilang bahwa ke gereja itu nggak mesti luar biasa. Kalau kita nggak merasa luar biasa juga boleh datang. Ya, ada kok banyak cerita, ada Elia yang mau bunuh diri kok. Setelah melakukan manifestasi mujizat mengalahkan 450 Nabi Baal. Ini luar biasa ya. Kalau hari ini misalnya saya dengan Ustadz misalnya 450, saya di sini dan saya menang, nanti saya akan terkenal, dicari-cari pasti se-Indonesia, iya kan? Nah, dalam kesuksesannya apa yang dikatakan oleh Elia? Bunuh saja, mati aja, bukan? Dia merasa letih. Nah, kira-kira ada nggak kita hari-hari ini juga ada dalam posisi di manakah Tuhan? Atau kita merasa bahwa dalam semua apa yang kita alami, kita yakin sepenuhnya ada masa kita akan bimbang, dan itu wajar. Kalau kita bimbang dengan iman kita, itu bukan membuktikan bahwa kita tidak beriman. Justru itu membuktikan bahwa kita manusia dan memerlukan pertolongan Tuhan. Jadi dalam situasi yang sekarang ini, kalau kita merasa melihat diri kita, wah, Tuhankah ini gitu kan? Nah, ini wajar. Jangan merasa bersalah, wah, saya harus luar biasa, yes gitu kan? Karena di gereja diajarkan begitu. Kalau tidak luar biasa, yes, berarti bukan jalan Tuhan. Ini yang salah. Kalau kita persepsikan bahwa jalan Tuhan itu luar biasa, yes, maka ketika kita tidak melihat luar biasa, yes, kita pikir itu bukan jalan Tuhan. Emangnya jalan Yesus, jalan salib itu luar biasa, yes? Enggak kan? Itu penderitaan dan penghinaan. Nah, itu makanya is okay to be not okay. Di gereja kalau Anda merasa tidak luar biasa juga welcome di gereja. Amin. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Orang yang hanya mendengar suara salamnya tadi saja, dia melonjak.
Nah, beberapa saat kemudian setelah dia berkata, bertobatlah dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Kita baca di Matius 11 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai berpesan kepada 12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ada masa di mana Yohanes Pembaptis meragukan atau bimbang dengan imannya. Kita baca di ayat 3. Bagi saya ini kebimbangan. Mungkin orang bilang, oh itu mungkin yang lain, tapi ini jelas sekali. Ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Dengan kata lain, engkaukah Mesias itu? Engkaukah yang diurapi itu? Waktu ini terjadi, waktu dia bertanya ini, kira-kira mujizat Yesus terjadi enggak? Mujizat terjadi, tapi masalahnya mujizat terjadi kepada orang lain, tidak kepada dirinya. Di mana Yohanes waktu itu? Ayat 2. Dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Masalahnya saya di penjara, yang buta melihat, yang ini dan lain sebagainya. Dia ada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Dan dia mulai bimbang dengan imannya. Kira-kira hari ini apa yang sedang kita alami? Adakah kita juga meragukan Tuhan sama seperti Yohanes? Dan dia ayat 3 mengatakan, dia menyuruh murid-muridnya. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada, engkaukah Mesias itu, atau haruskah kami nantikan orang lain? Dia dalam posisi bimbang akan apa yang dia hadapi. Dan Yesus jawab di ayat 5. Ini ayat 4 ya. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bukankah ini Yohanes yang sama yang tadinya mendengar suara Yesus, dia melonjak kegirangan? Situasi akan mempengaruhi apa yang kita percayai. Dan apa pesannya untuk kita? Yesus berkata di ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hari ini saya tidak tahu apa yang kita hadapi. Mungkin situasi ini bagi kita sudah terlalu lama, dan mungkin situasi yang lain. Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ibarat ini adalah tantangan yang kita hadapi. Apakah kita mundur karena tantangan ini, atau kita tetap percaya melewatinya? Hari ini dari teks ini kita belajar, Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena akan selalu ada tantangan dalam hidup kita. Selama kita hidup pasti akan ada tantangan. Pertanyaannya, apakah kita tetap memiliki iman kepada Tuhan? Dan Yesus juga sepertinya tidak selesaikan masalah Yohanes, kan? Yesus hanya minta kepada dia, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Persepsi yang kita bangun tentang jalan Tuhan juga akan mempengaruhi kita bagaimana meresponnya. Tapi tak selamanya apa yang menjadi yang kita inginkan itu Tuhan kasih. Tapi Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kiranya ini meneguhkan kita semua untuk berharap kepada Tuhan. Di ayat di Matius 5 tadi dikatakan, berbahagialah
kata bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang punya kerajaan Allah. Miskin di hadapan Tuhan artinya apa? Ini bukan penilaian kita. Bisa saja kita punya materi, tapi kita tidak merasa perlu Tuhan, betul kan? Tapi bisa saja kita tidak punya apa-apa, tapi kita merasa perlu Tuhan. Nah, bisa juga kita nggak punya materi, tapi kita juga merasa nggak perlu Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Makanya dikatakan berbagai apa? Yang miskin di hadapan Tuhan. Nah, apa yang terjadi dalam hidup Ayub? Kita boleh belajar. Setelah segala sesuatu yang dialami, dia katakan, aku akan tetap menyembah Tuhan. Hari ini dia tidak menjadi kecewa dengan apapun yang dialami. Betul? Dan pada akhirnya Tuhan lakukan jalannya tidak pernah sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Tapi dia datang ke hadapan Tuhan dengan apapun yang dia miliki. Dan kiranya ini juga membantu kita untuk menghadapi situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.